Puji Tuhan, saudara-saudari, kita sampai pada pembahasan dalam kesempatan kali ini membahas mengenai memenuhi keperluan Allah dan keperluan-keperluan saat ini dalam pemulihan Tuhan. Syukur kepada Tuhan, kalau kita boleh melihat di dalam berita yang pertama minggu kemarin membahas mengenai keperluan Allah di zaman ini. Kita boleh melihat bahwa apa yang menjadi keperluan Allah adalah bagaimana dia boleh mendapatkan kerjasama manusia. Oh, saudara-saudari, betapa kita hari ini perlu bekerja sama dengan dia. Untuk apa? Agar dia boleh mendapatkan anak laki-laki, yaitu adalah bagian yang terkuat dari gereja. Nah, karena itu saudara-saudari, untuk mewujudkan hal itu, dalam minggu ini kita akan sampai kepada berita yang kedua, yaitu perkenan Allah. Saudara-saudari, dalam perkenan Allah ini kita boleh melihat hanya ada satu perkara yang diperkenan oleh Allah, yaitu Kristus. Di pandangan Allah, semua hal tidak ada yang berkenan kepada Dia. Hanya di dalam Kristuslah Allah berkenan. Syukur kepada Tuhan, dalam perjanjian baru hari ini Kristus demikian real dinyatakan, sehingga apa yang Dia perkenan, apa yang menjadi kegembiraan kesukaannya adalah dia boleh mendapatkan Kristus. Di dalam Matius pasal 3 ayat 15 dan 17 di sana dikatakan, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudara-saudari, dalam bagian kitab Matius ini kita boleh melihat bahwa di sana ada perkenan Bapa. Dan di bagian kita, khususnya ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Di sini kita boleh melihat bagaimana antara perkenan Allah dengan kehendak Allah itu dinyatakan. Allah berkenan saat kehendaknya dinyatakan. Di dalam Matius pasal 17 ayat 4 sampai 5, Petrus berkata kepada Yesus waktu itu. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Puji Tuhan, saudara-saudari, hari ini kita boleh nampak bahwa Bapa hanya berkenan kepada anak, hanya berkenan kepada Kristus. Oleh karena itu, perkataan Bapa sendiri berkata, dengarkanlah dia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sudah sepatutnya kalau kita hari ini mencari perkenan Allah, tidak ada di tempat lain dan tidak ada dalam persona yang lain, hanya ada di dalam diri Kristus. Untuk itu kita perlu mendengar dia. Puji Tuhan. Di dalam Roma pasal 14 ayat 17 sampai 19, di sana dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Amin. Boleh melihat di dalam kitab Roma ini, hari ini yang dia berkenan adalah kita melayani Kristus. Saudara-saudari, melayani Kristus, amen, dengan damai sejahtera, dengan sukacita Roh Kudus, dengan kebenaran. Dengan demikian kita boleh berkenan melayani dia. Kemudian di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 12. Di sana dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul
maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudari, hari ini di dalam penghidupan gereja kita boleh melihat bahwa yang kita kerjakan, yang kita perhidupkan tidak lain adalah bagaimana kita boleh sepenuhnya bersatu dengan Kristus. Karena hari ini, amen, kita nampak bahwa untuk menggenapkan kehendak hati Allah, untuk merampungkan hasrat hati Allah, betapa penghidupan kita perlu memiliki penghidupan yang diperkenan Allah. Maka di dalam Romawi yang pertama ini berbicara mengenai perkenan Allah. Hasrat hati Allah adalah untuk memenuhi tuntutan zaman ini, yang adalah keperluan Allah dalam zaman ini. Saudara-saudari, hari ini kita perlu nampak bahwa zaman hari ini adalah zaman yang merosot. Dalam kondisi yang merosot ini, segalanya merosot. Bahkan gereja pun dikatakan merosot. Namun hari ini Allah ada keperluan. Dan bagaimana, amen, keperluan Allah ini tergenapi. Saudara-saudari, kita perlu nampak apa yang ada di dalam hasrat hati Allah. Amin. Yang ada di dalam hasrat hati Allah, saudara-saudari, adalah boleh mendapatkan seluruh kaum berimannya, seluruh umat tebusannya bertumbuh di dalam Dia, amin, menjadi kesaksian yang hidup, yang penuh dengan realitas. Dengan demikian, amin, mereka boleh mengekspresikan tubuh Kristus dan mengakui bahwa Kristus adalah kepala. Dan perkara ini digenapi sampai pada perampungannya dalam Yerusalem baru. Untuk itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita boleh melihat perkara ini, amen. Hari ini, karena kita perlu bertumbuh, maka kita perlu mengambil kekepalaan Kristus sebagai supply, sebagai sumber dari segala sesuatu yang kita perlukan. Dengan demikian kita mengambil Kristus yang al-muhid ini, amen, maka kita hari ini sebagai anggota tubuh adalah anggota tubuh yang berfungsi. Kristuslah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Saudara-saudari, amat sedih kalau anggota tubuhnya ini tidak berfungsi sebagian, atau salah satu anggota tubuhnya berfungsi tetapi tidak pada fungsi yang seharusnya. Oh, bukankah seluruh anggota tubuh kita, kalau kita melihat tubuh kita secara jasmani, setiap anggota tubuh bertumbuh menurut ukuran dan perawakannya. Dengan demikian semakin bertumbuh, fungsinya semakin nyata. Saudara-saudari, Allah merindukan Anda dan saya bertumbuh, sehingga dengan pertumbuhan yang sesuai dengan perawakannya ini, fungsi kita semakin sempurna, fungsi kita semakin berjalan seperti yang telah Dia tentukan. Oleh karena itu, amen, Allah sedang memulihkan hal yang paling sulit hari ini, yaitu adalah penggenapan dari Efesus pasal 4 ayat 11-16. Berbicara mengenai setiap anggota tubuh itu sepenuhnya berfungsi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini pekerjaan ultima Allah adalah memulihkan kesaksian tubuh. Dia ingin kita semua bertumbuh ke arah Kristus sang kepala. Kita bertumbuh sampai kepada kedewasaannya, sampai matang. Karena itu kita bersyukur bahwa kalau kita nampak perkara ini, maka saudara-saudari kita boleh bersama-sama di dalam hidup gereja menunaikan porsi kita masing-masing. Kadang kita melihat orang lain, bagaimana dia bisa memiliki banyak talenta, dia cakap melakukan sesuatu, dia banyak atau bisa mengerjakan banyak hal, atau jangan-jangan saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudari, jangan bersedih hati. Hari ini zamannya, amen, mereka yang bertalenta satu menunaikan fungsinya. Saudara-saudari, poin dari gambaran dalam talenta, pemberian talenta, 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta, bukan salah kepada talentanya, tetapi lebih kepada sikapnya.
Ketika seseorang khususnya satu orang yang menerima 1 talenta, bagaimana sikapnya? Saudara-saudari, semoga kita tidak menjadi hamba yang jahat. Tetapi, saudara-saudari, kita boleh sadar karena hari ini apa yang Allah perkenan, apa yang menjadi kesukaan Allah, amen, adalah tubuhnya terbangun bersama. Karena itu, saudara-saudari, meskipun 1 talenta, kita tidak melihat 1 talentanya. Tetapi sejauh mana kita bertanggung jawab, bertumbuh di dalam Kristus, dalam hayat, dan kita menunaikan fungsi kita masing-masing. Karena itu, saudara-saudari, kita perlu nampak di dalam Romawi yang kedua, perkenan Allah, hasrat hati Allah, itulah yang membuat Allah gembira. Dan hari ini kita melihat bahwa untuk Allah berkenan, kita ada di dalamnya. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 10-11, di sana dikatakan, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudari, hari ini apa yang Allah perkenan, yang di dalam dirinya itu apa yang ada di dalam isi hatinya, sesuai dengan maksud abadi yang ada di dalam hatinya. Puji Tuhan, maksud abadi ini telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh sebab itu kita boleh memahami bahwa apa yang Allah berkenan ialah Kristus. Amin. Di dalam Romawi yang kedua ini kita akan melihat ada 3 aspek perkenan Allah. Yang pertama adalah penciptaan, kedua adalah Kristus, dan yang ketiga adalah gereja. Kita melihat pada hal penciptaan, amen, betapa Allah gembira dengan penciptaan bumi, bahwa kerajaannya didirikan di bumi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hasrat hati Allah, perkenan Allah adalah di bumi ini, bukan di tempat lain. Meskipun banyak ilmuwan, banyak orang-orang saintis ya, peneliti-peneliti bagaimana agar hidup di planet yang lain. Tetapi menurut Alkitab, Allah kita gembira dengan penciptaan bumi. Dan ketika Dia menciptakan ini dan Dia mengatakan baik, segalanya baik. Puji Tuhan, atas penciptaan Allah, atas penciptaan bumi ini. Kemudian kita boleh melihat bahwa penciptaan ini Allah lebih-lebih bergembira dengan penciptaan manusia. Ya, banyak hal dalam penciptaan ya, menciptakan terang, ya, memisahkan daratan dengan laut, menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan. Allah melihat semuanya itu baik. Allah berkata baik. Namun saudara-saudari, haleluya, ketika Allah menciptakan manusia, Allah kita berkata sungguh amat baik. Amin. Karena mengapa Allah mengatakan demikian? Karena manusia memiliki gambar Allah. Manusia memiliki rupa Allah. Bahkan di atas manusia diberikan kuasa Allah. Saudara-saudari, yang mewakili Dia untuk memerintah. Bukankah demikian dalam Kejadian pasal 1 ayat 26? Saudara-saudari, betapa kita perlu bersyukur di hadapan Tuhan. Allah berkenan atas bumi, dan Allah berkenan atas kita adalah manusia. Amen. Perkenan berikutnya, Allah berkenan kepada Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Allah bergembira dengan inkarnasi Yesus, bahwa Dia adalah juru selamat kita. Dari sisi kita ya, saudari, Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah Immanuel. Dia menyertai kita. Manusia Allah itu melalui Dia, amen, Allah dibaurkan, disatukan, diinkorporasikan dengan manusia. Melalui inkarnasi Yesus, kita boleh melihat Allah diekspresikan dalam manusia. Dia adalah manusia Allah yang pertama, yang padanya, amen, manusia boleh melihat, ada Allah di dalamnya. Haleluya, betapa Yesus adalah ekspresi Allah kita. Allah bergembira, saudara-saudari, ketika Tuhan Yesus sebelum Dia memulai ministrinya, dan Tuhan Yesus memulai dengan dibaptis ya.
Poin berikutnya bahwa Allah gembira dengan pembaptisan Kristus. Ketika dia dibaptis untuk memulai ministrinya secara terbuka, apa yang terjadi di sana? Pada waktu itu juga langit terbuka, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Wah, saudara-saudari, puji Tuhan. Amen. Kepada Kristuslah Allah kita berkenan dengan dia dibaptis. Amin. Amin. Kristus secara manusia dia mengalami kematian. Tetapi ketika dia keluar dari air baptisan, dia di dalam kebangkitan meskipun saat itu dia belum disalibkan. Atas perkara ini Bapa kita berkenan. Oh, haleluya, saudara-saudari. Amin. Semoga setiap kali kita melihat ada kaum beriman kita yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat dan dibaptis, semoga kita boleh melihat perkara baptisan itu sangat diperkenan Allah. Amin. Kemudian poin berikutnya adalah Allah bergembira ketika Kristus yang dibangkitkan dan dimuliakan. Ketika Kristus ditransfigurasi, ya sebagai bayangan dari kebangkitannya, di dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Semoga saudara-saudari, hari ini kita boleh belajar menguduskan telinga kita, boleh mendengarkan apa yang Kristus katakan, boleh mendapatkan Kristus sebagai pembicaraan yang padanya kita boleh amin, merespon dengan positif. Saudari, kita hanya perlu mengejar Kristus. Mengejar Kristus di mana, saudara-saudari? Poin berikutnya adalah di gereja. Di dalam gereja, bukan bangunan, bukan gedungnya, tetapi adalah kalau kita melihat gereja, wah, betapa Allah berkenan kepada gereja. Gereja adalah kawanan kumpulan dari anak-anak Allah yang terhilang. Wah, saudara-saudari, Allah bergembira ketika anaknya yang hilang kembali kepadanya. Oh, perumpamaan anak yang hilang dalam Lukas 15 bisa disebut perumpamaan Bapa yang bergembira. Saudara-saudari, kalau kita melihat perumpamaan dalam Lukas 15, betapa Bapa yang melihat anaknya yang hilang itu datang kembali, wah, dia penuh dengan sukacita. Dia segera memerintahkan untuk menyembelih lembu tambun, anak lembu tambun, saudari ya, untuk dimakan menjadi kepuasan. Dan ketika anaknya datang, diberi jubah, diberi cincin, diberi kasut. Saudara-saudari, betapa Allah kita berkenan ketika anak yang hilang kembali. Karena itu, saudara-saudari, puji Tuhan, anak yang hilang kembali ini kembali ke dalam gereja. Kita bersyukur hari ini bahwa di dalam gereja banyak kaum beriman yang dahulu terhilang karena dosa, karena dunia, karena banyak perkara yang negatif. Namun kembali, amen, kembali datang padanya dalam gereja. Wah, betapa, amen, Allah kita berkenan atas perkara ini. Berikutnya, saudari ya, bahwa Allah gembira ketika putranya diwahyukan di dalam kita. Dalam Galatia pasal 1 ayat 15-16, sangat dikatakan, tetapi sewaktu Allah berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Dan ketika kita sepenuhnya dibawa ke dalam keputraan. Saudara-saudari, kalau poin yang tadi, yang pertama adalah bagaimana anak yang hilang kembali, tetapi hari ini lebih maju lagi bahwa putranya Kristus diwahyukan di dalam kita. Semoga saudara-saudari, amen, Kristus terus dinyatakan, amen, di dalam aku, di dalam kita semua. Hidup kita sehari-hari bersyukur penuh dengan sukaria, sukacita di dalam Kristus. Kenapa? Karena putranya Kristus diwahyukan di dalam kita. Semakin kita mengenal firman Tuhan, semakin kita nampak dalam pembacaan Alkitab kita, di dalam doa baca kita, di dalam pembelajaran firman Tuhan, kita boleh melihat putra yang diwahyukan. Men, berikutnya Allah gembira mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bahwa hari ini kita boleh hidup dan berjalan menurut perkenan Allah. Dan juga Allah gembira memiliki manusia dari Allah yang memperhidupkan Allah, menampilkan Allah untuk mendapatkan Allah. Mari saudari, ini adalah poin bagaimana kita dalam hidup kita sehari-hari, dalam penghidupan Kristiani kita, baiklah kita hidup dan berjalan menurut perkenan Allah. Kita mengekspresikan Dia, menampilkan Allah. Dengan demikian Allah kita, amen, berkenan. Kemudian Allah gembira ketika kita makan Kristus sebagai makanan rohani kita, agar kita hidup karena Dia.
Dia juga Allah gembira karena ketika kita setiap hari dikuatkan ke dalam manusia batiniah kita. Sehingga, amen, Kristus membuat rumahnya di dalam hati kita. Dan dia juga gembira ketika kita tinggal dalam roh kita dan memperhatikan roh kita. Puji Tuhan, saudara-saudari. Hari ini di dalam penghidupan sehari-hari, Kristus tidak hanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dia juga adalah makanan suplai kita setiap hari. Semakin kita terbuka kepada dia, semakin kita makan Kristus, amen, semakin kita dikuatkan dalam manusia batiniah kita. Ya, dalam sehari-hari banyak kesulitan, tantangan. Tetapi ketika kita makan Kristus, kita boleh dikuatkan ke dalam manusia batiniahnya. Dengan demikian kita boleh terus terjaga, tinggal dalam roh kita. Dan baiklah kita memperhatikan bagaimana roh kita. Kemudian saudara-saudari, Allah gembira ketika kita melayani dia sebagai hamba yang melalui hidup dalam realitas kerajaan Allah, dalam jalan keadil-benaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Allah gembira ketika kita menyembah dia dalam roh. Dan juga Allah gembira ketika kita esah dengan dia dalam ministrinya untuk melaksanakan ekonomi kekalnya. Saudara-saudari, hari ini kita adalah anak Allah. Hari ini kita tinggal dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan hari ini kita tinggal dalam kerajaan Allah kita. Maka sudah sepatutnya, saudara-saudari, yang kita perhidupkan dalam penghidupan kita adalah realitas kerajaan. Dengan demikian, saudara-saudari, amen, dalam penghidupan sehari-hari, kita boleh menjadi penyembah-penyembah dia yang benar, yaitu yang menyembah dia dalam roh dan realitas. Apa adanya kita, kesejatian kita adalah ekspresi dari Kristus. Amen. Dan demikian kita mengalami keesaan di dalam dia. Terakhir, saudara-saudari, amen, bahwa kita harus menjadi orang yang dalamnya, dengannya, dan melaluinya Allah bisa memiliki perkenannya. Dan Allah gembira dengan pemuliaan kita. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, amen. Semoga hari ini kita perlu nampak bahwa penghidupan kita sehari-hari bukan penghidupan yang terlepas dari Allah, tetapi kita sepenuhnya boleh bersatu dengan dia dalam roh, mengalami Kristus sebagai segala sesuatu kita. Dengan demikian, saudari, penghidupan kita berkenan kepada dia. Amen. Dan demikian hari demi hari kita menantikan pada waktu itu. Amen. Pada saat pemuliaan, Allah sepenuhnya berkenan kepada kita. Hari ini ada kesulitan, ya. Hari ini ada tantangan, ya. Namun, kelak waktu itu, penderitaan hari ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak kepada kita. Biarlah ini menjadi pengharapan kita, sukacita kita, dan menjadi iman kita di dalam Kristus. Biarlah segala mulia hanya bagi Tuhan sampai selamanya. Amin.